Pulang malam udah bisa kemana-mana sudah kalau gelap kayak gini. Karena Aja. genset mahal jadi Iya, sebagian aja yang beli genset kan. Kan genset itu mahal. Genset mahal, bahkan sekarang kan bensin mahal. Nah, bertambah lagi lah kesusahan orang itu. Kami di sini. Kan ada yang pakai bensin, ada kalau kami pakai solar ini. Kadang kulihat orang tuh beli 1 liter, 2 liter gitu. jadi warga di sini mematikan listrik rata-rata jam berapa? Kalau kami jam 10 mati sudah, kan besok mau dinyalain lagi. Kalau lama-lama kan tidak mampu juga kita beli ya solarnya itu. Berat bagi Bu. Berat sekali. Beli solar itu 20 liter itu tahan berapa malam aja. Itu kan satu malam itu habisnya 2,5 liter katanya. Jadi kalau dihidup 1 bulan habis berapa? Berapa itu? Dua, Rata-rata. 3 kali 2, 60 kan? Nah. Hanya untuk mesin itu. Terasa memang bebannya juga banyak betul kalau itu. Kalau boleh tahu bebannya apa? Itu beli minyak, kan olinya kita semua yang nggak dapatkan itu. Dari pihak lain nggak ada bantuannya? Nggak ada. Kita sekarang ini kita masing-masing aja. Kalau bisa pakai genset ya pakai genset. Kalau malam ngecas HP pun nggak bisa orang. Jadi sudah. Pokoknya kalau malam nggak bisa apa-apa. Kan warung-warung ada yang tutup juga kadang, kan gara-gara gelap ini. Kita aja sampai jam 10 aja nyala. Nggak mampu juga kan sampai jam 12. Belajar anak terganggu nggak? Apa itu? Belajar anak sekolah itu kan kalau malam kadang Iya memang terganggu. Kan penerangan nggak ada. yang terganggu siapa? Nggak bisa kan terang, nggak ada lampunya, nggak bisa belajar. Harapan saya mudah-mudahan Kampung Luan ini masuk PLN secepatnya gitu aja. Harapan kami kampung ini. Semua mengharapkan begitu. Termasuk saya. Dari tahun 2020 sudah. Janjinya 2021 nanti ada listrik masuk. Sampai 2021 habis 2022 katanya. Ini 2022 nunggu lagi 2023. Nggak tahu kapan nanti datangnya listrik. Itu sudah. Kan sini dekat dengan tambang tuh Bu. Iya, nggak tahu tuh. Kok nggak nyampe kami itu anunya. Dapat anunya itu. Dapat bantuan atau dapat uang atau apa gitu? Nggak ada. Setahu saya sih saya nggak tahu itu urusan kayak gitu itu. Ini adalah tempat pembuangan lumpur dari lubang tambang yang sebelah itu. Nah ini dulu kebun-kebun warga. Nah ini dulu kebun semua ini. Nah mereka kompensasi lah tanam tumbuh karena kami tidak ngerti ya kami terima aja tanam tumbuh itu. Padahal ini APL ini tanah kami masyarakat. Ini lahan produktif tadinya ya? Iya lahan produktif. Ini betul-betul lahan produktif di sini. Jadi tempat penampungan limbah. Ini mengalir ke sungai-sungai warga? Iya, ini adalah yang ke sungai, mengalir ke sungai yang dulunya tempat
kita mandi, kita minum, transportasi air, ini semua keluar ke situ, air ini ke situ semua ini. Nah, ini di sini kemarin, ini adalah saya termasuk korbannya ini. Ini kan kebun saya. Kebun saya yang mereka bayar cuman tegakannya aja. Padahal ini sejak turun-temurun ini adalah wilayah kelola kami, dan ini kan di area pemanfaatan lain, bukan di hutan produksinya milik negara. Cuman tetap mereka berkeras, ini konsesi mereka. Sehingga kami cuma dibayar tanam tegakan pohonnya aja. Jadi tanahnya tidak dihargai. Hitungannya per tanaman atau Pertanaman. tanaman apa yang ada di sini? Ini yang saya tanam ini pohon kemiri, karet, ini sini semua. Jadi habis semua ini. Ini luar biasa kami kehilangan. Jadi masih ada sisa-sisa lagi sedikit di sana. Itu pun sudah diblok begini juga. Jadi habis. Ini luar biasa dulu menghasilkan kemiri sama karet apa semua itu. Sendiri rata-rata berapa? Kalau bisa dihitung rata-rata per bulannya gitu? Kalau per bulan kita dari hasil itu pasti sudah kalau dapat sampai 9 juta. Iya. Dan kita kan mengerjakan banyak orang. Orang kan ada yang ikut nyadap kan bagi hasil sama kita di sini. Ya, jadi sebelum PLTU ini berjalan, artinya belum dibangun, perekonomian masyarakat itu sangat menjanjikan sebenarnya. Rata-rata penghasilan, karena rumput laut ini panennya dia per 40 hari, rata-rata paling rendah penghasilan pada saat itu 12 juta per orang bersih. Namun seiring berjalannya waktu, dibangunlah perusahaan PLTU yang berkapasitas 2 kali 100 MW. Mungkin awalnya ya teman-teman merasa ini agak terbantu lah, artinya selain ada yang masih bekerja di rumput laut, juga ada yang muda-muda yang belum punya modal untuk rumput laut, masuk ke perusahaan, dan dia cukup menjanjikan. Setelah perusahaan beroperasi, artinya semua karyawan-karyawan buruh kasar itu banyak yang dirumahkan, bahkan banyak yang dikeluarkan karena sudah tidak dibutuhkan, sehingga menjadikan perekonomian di daerah tersebut ya semakin menurun. Dan karena memang backgroundnya masyarakat itu adalah nelayan, akhirnya kembalilah menjadi nelayan. Nah, begitu kembali dengan rumput laut, ternyata karena operasi PLTU ini sudah berjalan, di utara sudah dijadikan alur untuk kapal batubara, di selatan untuk pembuangan air pendingin yang keluarnya ke laut itu sangat panas, sehingga tempat budidaya rumput laut yang semula digunakan itu sudah tidak bisa digunakan. Akhirnya teman-teman yang menjadi nelayan ini berpindah lokasi menuju ke timur, dan itu menjadi jauh, jadi jauh dari jangkauan, sehingga yang pertama biaya transportnya semakin tinggi, kemudian resikonya juga semakin besar karena semakin jauh dari pantai. Jadi ada dua yang menjadi kendala.
sehingga hasil dari rumput laut itu sangat menurun sekali sampai sekarang. Kalau jarak dari rumah saya, dari desa saya menuju INIP, itu dari batas lokasi pengelolaan INIP itu sekitar 3 kilometer jarak rumah saya. Nah, itu desa Makartijaya. Tapi untuk desa sebelah, desa Padabaho, itu bersambung langsung dengan kawasan industri INIP. Jadi di kawasan di desa tersebut dihimpit oleh kawasan industri. Di bagian baratnya kawasan industri, kemudian di bagian timur, bagian laut juga kawasan jeti, kawasan pelabuhan dari perusahaan. Jadi desa itu benar-benar terhimpit oleh kawasan industri. Untuk desa Labota, PLTU-nya tepat di bagian barat dari pemukiman. Jadi di sana ada Starmart, di belakang Starmart sekitar 200 meter itu ada PLTU. Nah, bahkan di dekat PLTU itu masih ada perumahan, masih ada kos-kosan warga. Jadi kurang lebih sangat dekat dengan kawasan pemukiman di Desa Labota. Menurut informasi dari rekan saya yang kerja di sana, ada 8 PLTU yang sedang beroperasi di Bahodopi, di kawasan PT INIP. Untuk akses listrik sejauh ini cukup baik. Kendalanya hanya gardu yang tidak mampu menampung energi listrik yang lebih banyak. Tetapi kalau sumber kelistrikannya ini cukup baik. Sehingga dalam mengatasi hal ini, saat ini gardu yang menampung energi listrik tersebut sudah ditambahkan, sedang berusaha untuk ditambahkan, dan dalam waktu beberapa bulan kemudian akan kembali dilakukan pemasangan tambahan yang masuk ke perumahan warga berupa kilometer. Dekat rumah saya pernah karena gardu yang tidak mampu akhirnya konslet. Ada bahkan rumah yang sampai 1 minggu tidak teralirkan listrik karena kondisi gardu yang tidak mampu. Bahkan sempat terbakar yang di dekat rumah saya karena tidak mampu. Sebelumnya di beberapa media itu telah ditulis dampaknya itu partikel-partikel kecil dari batu bara yang berserakan, yang menyebar di perumahan warga, khususnya di Desa Fatufia, di mana partikel-partikel tersebut masuk hingga ke dalam rumah, dan ketika dibersihkan oleh pemilik rumah, ternyata partikel-partikel batu bara itu berwarna hitam cukup banyak. Kemudian selain itu tentunya dampaknya adalah dampak terhadap perubahan iklim. Dulu di daerah saya sebelumnya suhu udara terasa tidak begitu panas. Tetapi saat ini kalau dirasakan terjadi perubahan rasa yang lebih panas daripada sebelumnya. Selama ini pemerintah itu tidak pernah melakukan sosialisasi sebelum melakukan kegiatan ini. Karena kalau mungkin kalian dapat nanti ada namanya MOU, Memory of Understanding itu, pengarukan itu sesuai dengan MOU hanya 4 meter kedalaman. Sedangkan yang mereka gali itu 12 meter. Artinya berdampak. Ini masalah dampak ya. Iya, dampak. Masalah pengerukan ini sebenarnya itulah yang mempengaruhi ketidakjelasan fluktuasi air ini. Ya. Karena pengerukan itu tidak sesuai dengan apa yang disepakati, saya proses. Saya sampai naik berapa kali di kapal itu. Saya stop pekerjaan. Dan saya usir semua pekerjaan. Saya usir semua. Kerugiannya begini. Artinya sebelum ada pengurukan itu, masyarakat sekitar sini melakukan penangkapan ikan. Ya, sangat banyak hasilnya.
dan itu bisa dijual, bisa membantu ekonomi rumah tangga. Gitu. Hilangnya juga sidat yang menjadi kebanggaan. Sidat itu sugili. Ya, sidat ya, belut yang ciri khas. Kalau saya pernah tahu, sidat di sini atau belut yang besar itu kayak paha ini, itu kalau di Jakarta, di Jawa, kalau mereka bilang sidat Danau Poso, mereka pasti bayar tanpa tanya. Nah, dia bilang kalau sidat dari Danau Poso, saya tidak pernah tawar lagi. Beda. Berarti kalau sekarang menurun sekali itu. Sama sekali sudah boleh kata tinggal 1-2. Itu sejak kapan? Itu sejak pengerukan itu 2 tahun lalu mulai. Ya, sekitar. Memang saya punya rencana tuntutan itu apa? Listrik seumur hidup gratis untuk wilayah Pamona ini. Kalau kalian mau. Kami tidak mau minta apa-apa. Gratiskan ini. Seumur hidup. Itu. Bayangkan ini PLTA. Mereka sudah menjual ke sampai di Sulawesi Selatan sana. Dan rencananya mau ke IKN, ibu kota. Tetapi di sini dibikin melarat. Nah, itu. Kita telah menyaksikan kisah Mariana, Arsihan, dan beberapa masyarakat lokal dari berbagai daerah. Dari cerita-cerita mereka, bisa kita dapati bahwa masyarakat lokal masih rentan mengalami ketidakadilan energi. Bahkan, salah satu bentuk transisi energi terbarukan, pembangkit listrik tenaga air di Poso, belum memihak kepada kondisi sosial masyarakat lokal. Mengapa demikian? Karena cara pengelolaan energi yang dilakukan belum berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat secara bersama-sama. Pengelolaan energi kita masih berorientasi pada keuntungan bagi segelintir orang saja, dengan mengorbankan aspek lingkungan dan masyarakat lokal. Maka dari itu, kita perlu menerapkan demokrasi energi. Demokrasi energi adalah gerakan sosial yang mengadvokasi transisi energi terbarukan dengan menolak agenda energi yang didominasi bahan bakar fosil dan mengklaim kembali atas akses energi secara demokratis. 3 tujuan utama demokrasi energi adalah menolak agenda bahan bakar fosil yang dominan, merebut kembali kontrol sosial dan publik atas sektor energi, dan mengelola kembali sektor energi yang lebih mendukung proses demokratis, inklusif, dan menjaga kelestarian lingkungan. Kalau kita omong soal transisi energi, pertama-tama konsennya kan harus terkait dengan usaha untuk beralih dari energi yang syarat dengan karbon menuju ke energi yang jauh lebih bersih. Kenapa? Karena dunia hari ini, ya, termasuk di Indonesia, komposisi energi yang kotor, ya, itu jauh lebih besar dari energi yang notabene lebih bersih. Gitu. Jadi saya kira semua pihak harus mendorong, ya, itu agar proses transisi ini itu berlangsung lebih cepat, sehingga dunia di mana kita tinggal hari ini, terutama di Indonesia, itu kita bisa hidup dengan sumber energi yang jauh lebih bersih. Jadi pemerintah harus sungguh-sungguh, ya, gitu, tidak lagi bicara dalam kosakata yang abstrak atau yang terlalu umum tentang bagaimana membuat energi listrik itu berbasis di masyarakat. Ya, pengalaman dalam skala kecil yang sudah terjadi di beberapa tempat di Indonesia itu sebetulnya bisa menjadi model, ya, bagi pemerintah untuk melahirkan kebijakan yang lebih memihak kepada kepentingan masyarakat melalui apa yang kita sebut sebagai desentralisasi energi, di mana penyedia energi itu tidak harus atau tidak semestinya
dilakukan oleh katakanlah badan usaha seperti PLN ya, atau yang saat ini semakin dominan IPP ataupun captive power itu. Jadi saya kira sampai ke desa hari ini infrastruktur itu kan sudah semakin membaik ya, itu terutama adanya institusi seperti badan usaha milik desa, terus juga koperasi-koperasi yang notabene dikontrol secara langsung oleh warga desa, itu sebetulnya memberikan peluang yang bagus untuk mendorong agar institusi-institusi yang ada di grassroots ini itu bisa menjadi motor dari penyediaan tenaga listrik itu. Dan yang terakhir yang menurut hemat saya juga penting adalah bahwa kita sedang berada dalam satu krisis iklim yang sangat besar ya, terutama di jasa penyediaan tenaga listrik. Existing industrinya hari ini itu sangat padat karbon. Kita memerlukan satu kebijakan dekarbonisasi di sektor energi, dan menurut hemat saya kebijakan tentang dekarbonisasi itu akan berlangsung efektif juga kalau dalam waktu yang sama kita mendorong munculnya inisiatif-inisiatif yang lebih lokal untuk membangun infrastruktur kelistrikan sendiri. Kenapa? Karena potensi untuk energi yang desentralistik itu tersedia luas kalau kita bicara dalam skala yang lebih lokal. Ada air yang bisa dikonversi untuk menjadi listrik, angin ya, dan juga matahari. Saya kira sekaranglah momentumnya yang tepat, kita harus melangkah ke arah itu. Demokrasi energi memiliki 5 pilar yang harus dipenuhi, yaitu pertama, akses universal dan keadilan sosial. Kedua, energi lokal, terbarukan, dan berkelanjutan. Ketiga, kepemilikan publik dan sosial. Keempat, pembayaran upah yang adil dan menciptakan pekerjaan yang hijau. Kelima, kontrol demokratis dan partisipasi oleh masyarakat. Demokrasi energi berfokus pada pemanfaatan potensi perubahan sosial yang progresif dengan menggunakan visi sistem energi berbasis lokal yang lebih terdistribusi secara regional dari berbagai sumber terbarukan untuk memenuhi 100% kebutuhan energi masyarakat. Demokrasi energi menekankan bahwa transisi energi itu bukan hanya berfokus pada substitusi energi fosil ke energi terbarukan, tetapi juga memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara lebih berkeadilan. Demokrasi energi penting untuk dibicarakan di Indonesia karena memprioritaskan kepemilikan energi secara bersama. Demokrasi energi berasal dari gerakan sosial untuk sistem energi yang lebih adil, demokratis, dan berkelanjutan.